Three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasful Azim, NIM D1A022439, mata kuliah Antropologi Budaya, Prodi Ilmu Hukum Universitas Mataram. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor penyebab keragaman suku bangsa di Indonesia dan stereotip etnis beserta contohnya. Indonesia merupakan salah satu negara dengan keberagaman suku bangsa dan budaya yang besar di dunia. Setidaknya ada 300 kelompok etnis dan 1.340 suku di tanah air. Faktor penyebab keberagaman suku bangsa dan budaya Indonesia ini terdiri atas 4 hal berikut penjelasannya. 1. Letak strategis wilayah Indonesia. Secara geografis, Indonesia diapit oleh 2 benua, yaitu Asia dan Australia. Selain itu, Indonesia juga diapit oleh 2 samudra, yakni Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Bila digambarkan, letak wilayah Indonesia ada di daerah silang, alias strategis. Pada zaman dulu, letak Indonesia yang berada di wilayah strategis ini membuat berbagai kelompok pedagang singgah ke Nusantara. Mereka tidak hanya membawa barang dagangan, namun juga pengaruh kebudayaan kepada masyarakat Indonesia. Apalagi, para pedagang itu berasal dari aneka ras dan suku. Hal ini memberi berbagai pengaruh ke suku bangsa dan budaya di Indonesia. Maka tak heran ada banyak suku, agama, dan ras di dalam negeri sampai saat ini. 2. Negara kepulauan. Selain letaknya yang strategis, faktor yang menyebabkan perbedaan suku bangsa di Indonesia adalah kondisi negara kepulauan. Secara total, ada 16.771 pulau di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Hal ini membuat hubungan antar masyarakat di pulau yang satu dengan yang lainnya kerap terhambat, sehingga masyarakat di pulau tertentu mulai mengembangkan kebiasaannya sendiri. Alhasil, Indonesia semakin beragam. Masing-masing daerah jadi punya suku, bahasa, budaya, sistem kepercayaan, agama, sampai norma dan nilai yang berbeda-beda di masyarakatnya. 3. Kondisi alam faktor penyebab keberagaman budaya di Indonesia. Berikutnya adalah kondisi alam. Sama halnya dengan budaya yang berbeda-beda di masing-masing daerah, kondisi alamnya juga tak sama. Hal ini tentu berdampak pada keberagaman di Indonesia karena mempengaruhi kebiasaan, mata pencarian, makanan pokok, pakaian, kesenian, bentuk rumah, tata kehidupan masyarakat, sampai kepercayaan di tiap daerah. 4. Kondisi transportasi dan komunikasi. Kondisi transportasi dan komunikasi di masing-masing daerah tentu juga berbeda. Sebagian daerah yang dekat dengan kota mungkin punya akses transportasi dan komunikasi yang maju atau lebih memadai. Hal ini mungkin tidak dirasakan oleh masyarakat daerah yang jauh dari kota. Bahkan berbeda pulau dari ibu kota. Mereka pun mungkin jadi ketinggalan informasi karena tak punya akses transportasi dan komunikasi yang memadai, sehingga berpengaruh kepada kebiasaan masyarakat setempat. Kondisi ini yang menjadikan transportasi dan komunikasi menjadi salah satu faktor penyebab keberagaman suku bangsa dan budaya di Indonesia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan dan memberikan contoh tentang stereotip etnis. Kata stereotip berasal dari bahasa Inggris. Stereotipe berarti penilaian atau anggapan terhadap seseorang berdasarkan kelompok sosialnya. Menurut Dia Gandasari dan kawan-kawan, dalam buku Pengantar Komunikasi Antar Manusia 2022, stereotip adalah salah satu bentuk prasangka antar etnis atau ras. Seseorang cenderung membuat kategori atas karakteristik perilaku orang lain yang didasarkan pada ras, jenis kelamin, kebangsaan, serta keterampilan komunikasi verbal maupun non-verbal.
Makna stereotip adalah suatu prasangka yang didasarkan pada penilaian atau anggapan berdasarkan karakteristik perilaku orang lain. Adapun karakteristik tersebut meliputi ras, jenis kelamin, suku bangsa, dan keterampilan komunikasi yang dimiliki seseorang atau kelompok sosial. Dikutip dari buku Konseling Lintas Budaya 2019, karangan Diana Ariswanti Trining Tias, sebelum memberi stereotip pada orang lain, proses identifikasi akan dilakukan terlebih dahulu. Artinya, orang tersebut akan diidentifikasi sebagai bagian dari kelompok tertentu. Kemudian akan diberi penilaian atas dasar orang yang bersangkutan. Dilansir dari buku Etika dan Filsafat Komunikasi 2009, karya Muhammad Mufid, berikut beberapa contoh stereotip. 1. Orang gemuk biasanya pemalas dan suka makan. 2. Orang Jawa dari Solo identik dengan sikap lemah dan lembut. 3. Orang Batak digambarkan pekerja keras dan temperamen. Baik, sekian dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.